Lagi pencitraan. Ya pencitraan. Iya kan pencitraan, kalau nggak pencitraan nggak keren. Itu Pak Iman itu jangan suka jelek-jelekin orang, jangan mencari kesalahan orang, itu paham nggak? Itu tinggal tunggu waktu aja. Harapan saya kepada masyarakat yang benar-benar menerima bantuan ini ya tolong dimanfaatkan untuk keperluan makan sehari-hari gitu. Karena waktu ini kan lama, ya kan gitu Mas. Pertama 17 hari, ini nambah lagi 5 hari, ya kan gitu. Kalau kita mau memutus mata rantai COVID, ya kita konsekuen lah pemerintah, paham nggak? Mau kendaraan aja ya harus Basuki mau Beo Mas. Kalau kita mau jalan ya harus ngisi bensin kan gitu, bener nggak? Enak aja ya kan, mau jalan terus bensinnya nggak ngisi kan, itu namanya ya geblek lah ya kan. Pencitraan. Ya pencitraan. Iya kan pencitraan, kalau nggak pencitraan nggak keren. Hari ini tanggal 24 hari Sabtu, saya sidak di Kelurahan Kota Banjarnegara, ini di Desa Grandegan. Kita sidak melihat pembagian JPS yang mana sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri. Ini periode yang kedua. Jadi ini PPKM level 4 yang diterbitkan pertanggal 21 pagi itu. Ini pertanggal 24 sudah terbagi semua di Banjarnegara. Ya kita kan harus tanggap dan cepat apa instruksi dari Presiden yang ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri ya. Kalau kita yang sigap tanggap untuk kepentingan masyarakat ya kita ya seperti kita ini Banjarnegara. Jadi pada waktu hari yang ditentukan oleh pemerintah kita sudah membagi. Kan kasihan Mas, orang suruh di rumah, iya kan, nggak boleh kemana-mana. Kalau kita nggak carikan solusi, bang nggak, kan nanti jadi nambah. Kita ini artinya pemerintah ini pusat sudah jelas, udah pasti ureanya, rangkaiannya udah pasti, bang nggak. Pemikirannya itu udah jelas gitu. Masyarakat diperintahkan untuk tidak keluar rumah dan sudah dipersiapkan anggarannya itu juga duit dari rakyat. APBD kan punya rakyat, Mas. Saya kan hanya pengendali saja. Saya dipercaya oleh rakyat, dipilih rakyat, ya kan. Ya saya membawa perintah presiden. Berarti sebenarnya banyak Mas, banyak itu, paham nggak? Ini kalau mungkin mau dibuat darurat lagi 5-6 kali juga ada. Ya itu mestinya Pak Gubernur harus sigap ya.
harus sigap mendengar, melihat, membaca ya kan, pakai perasaan gitu. Kalau presiden sudah menentukan seperti itu ya kan, kita sebagai kepala daerah ya harus sigap cepat gitu. Ada pepatah mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi kan gitu. Wis goleknya duit apa terserah kan gitu, paham nggak? Ini darurat, paham nggak? Duit yang sudah kita alokasikan yang untuk lain kalau perlu kita ambil. TPS ini, Pak. Ya, kepada masyarakat se-Kabupaten Banjarnegara yang terimbas dengan adanya PPKM pertama darurat, ini PPKM level 4 gitu ya kan, yang telah kita seleksi semuanya melalui musyawarah desa. Ya Pak Kades, ini seleksi semua ya kan, yang mengevaluasi Pak Kades, kami hanya dapat laporan, terus kita himpun semua melalui dinas sosial, dan dinas sosial langsung klarifikasi dengan BPKP. Ternyata dibenarkan untuk bisa diberikan bantuan tersebut gitu. Harapan saya kepada masyarakat yang benar-benar menerima bantuan ini ya tolong dimanfaatkan untuk keperluan makan sehari-hari gitu, karena waktu ini kan lama ya kan gitu Mas. Pertama 17 hari, ini nambah lagi 5 hari ya kan gitu. Kalau kita mau memutus mata rantai COVID, ya kita konsekuen lah pemerintah, paham nggak? Mau kendaraan aja ya harus basuki mau peo Mas. Kalau kita mau jalan ya harus ngisi bensin kan gitu, bener nggak? Enak aja ya kan, mau jalan terus bensinnya nggak ngisi kan? Itu namanya ya geblek lah ya kan? Oh itu TV Kompos apa itu ya? TV Kompos, si Pak Iman itu, Pak Iman Wicaksono itu namanya itu. Itu kan memojokkan saya. Jadi kiranya viral, mau cari apa ya kan, cari sensasi, cari apa gitu. Saya didesak terus gitu, saya terus jawab terus gitu, paham nggak? Cuman yang terakhir kurang etika, nggak etika gitu. Saya dituduh saya mobil inventarisnya apa, Rubicon apa gitu. Saya mobil inventarisnya itu kan Pajero. Saya jelaskan ya, saya menjabat di Banjarnegara itu tanggal 22 Mei tahun 2017. Itu 6 bulan saya nggak ada kendaraan. Saya kendaraannya pinjem punya kakak saya. Nggak ada, saya nggak punya inventaris. Ternyata inventarisnya itu sudah dilelang, dibawa oleh bupati yang saya ganti gitu. Jadi saya nggak ada kendaraan. Nah, saya dituduh punya Rubicon gitu. Inventaris saya pengadaannya Rubicon itu kan sudah penghinaan terhadap saya, pelecehan, paham nggak? Mau menjatuhkan nama baik saya, mana saya nggak marah, paham nggak? Itu Pak Iman itu itu jangan suka jelek-jelekin orang lah, jangan mencari kesalahan orang itu, paham nggak? Itu tinggal tunggu waktu aja, kasih tahu sama Pak Iman itu. Saya juga sakit tuh Mas, saya ada yang punya, saya ada yang menghidupkan saya hamba Allah, paham nggak? Ada yang menguasai saya, yaitu Tuhan semesta alam. Kalau orang sudah perbuatannya seperti itu, tinggal tunggu waktu aja. Kasih tahu kamu sama Pak Iman itu Wicaksono itu, enggak? Tinggal tunggu waktu Pak Iman.